Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamidallah tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, kembali di channel Gus Jar. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berkunjung ke salah satu kolam renang di pondok pesantren. Mungkin pada waktu kemarin sudah tersebar beberapa postingan anak-anak mandi atau para santri mandi di salah satu kolam renang, dan mungkin banyak sekali yang bertanya di manakah letaknya kolam tersebut. Artinya memang di pondok pesantren Tegarrejo yang menjadi problem saat ini adalah tentang air, karena memang sumber daya air di Tegarrejo itu sangatlah sulit, apalagi ketika musim kemarau yang panjang. Maka solusi yang paling tepat adalah dengan adanya kolam renang. Namun pembuatan kolam renang ini sendiri juga mengalami hambatan banyak sekali. Di antaranya mata air yang memang saat ini memang kalau di Tegarrejo tidak ada. Maka dari itu salah satunya adalah pembuatan kolam renang yang standar, artinya bisa digunakan dan benar-benar airnya ini standar untuk digunakan sebagai kolam renang. Maka dari itu mari kita nanti mengunjungi kolam renang tersebut dan kita akan melihat langsung secara dekat kolam renang yang ada di Tegarrejo. Sebelum kita memulai, terlebih dahulu bahwa sebenarnya di setiap pondok pesantren ada kolam yang besar, baik itu di pondok pesantren Habib 1 maupun di Habib 2, sebenarnya ada kolam yang lumayan cukup besar. Sedangkan untuk di pondok Salaf Habib Salaf Putra juga ada kolam renang yang luas dan memang letaknya agak jauh dari pondok pesantren. Kalau mungkin para umri sudah tahu semua di mana letak lokasi daripada kolam renang pondok salaf, yaitu di belakang makom, artinya jalan tersebut lewat sebelah makom. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti perjalanan ataupun survei saya ke kolam renang yang terbaru di Tegarrejo untuk para santri. Air adalah sumber kehidupan dan kebutuhan pokok manusia sehari-hari, baik itu untuk mandi, mencuci, bahkan untuk bertahan hidup. Berhubungan dengan pondok pesantren, air bersih menjadi sarana yang paling penting untuk toharoh bagi semua santri, baik putra maupun putri. Kita mengetahui bahwa pondok di Tegarrejo sangatlah banyak, ada hampir puluhan ribu santri yang menetap di Tegarrejo. Tentunya sarana air bersih menjadi hal yang terpenting di pesantren. Perlu diketahui bahwa untuk Tegarrejo sendiri sumber mata air sangatlah sulit, maka dari itu untuk mengandalkan PDAM aja jelas kurang. Dari itu dari pihak unit pesantren harus mencari kreatif sendiri-sendiri demi kelancaran dan kebutuhan air bersih di pondok pesantren Tegarrejo. Ada 27.000 pondok pesantren di Indonesia dengan jumlah santri
kurang lebih 3.600.000 santri, dan tidak sedikit pondok pesantren yang bisa mengakses air bersih. Mereka menggunakan air layak pakai dan konsumsi untuk kegiatan sehari-hari. Air irigasi, bahkan selokan yang sudah bercampur limbah rumah tangga. Air selokan tersebut ditampung, diendapkan dulu di empang, kemudian ditaruh bak mandi. Itu adalah salah satu solusi di pesantren-pesantren yang notabene akses sumber air utama seperti sumur, mata air mengering, dan santri-santri harus mencari air sendiri, baik itu ke kali atau kadang menumpang warga lain yang jaraknya tidak dekat. Bahkan banyak pondok pesantren yang terpaksa memulangkan santrinya karena ketidakadaan air. Di Tegarrejo sendiri, dulu ketika saya masih mondok di Salaf, pernah kejadian kering selama hampir 8 bulan. Dan pada waktu itu para santri harus keluar, ada yang di Mancanan, kemudian ada juga yang sampai di Kali Ngilo Canguk dekat dengan Terminal Magelang. Dan alhamdulillah pada update kesempatan kali ini saya bisa, untuk air di pondok pesantren Tegarrejo lumayan sudah agak terpenuhi. Itu saja dengan berbagai cara dari pihak pengairan untuk bisa memenuhi kebutuhan santri yang ada di Tegarrejo. Dari itu para pengurus pengairan harus berpikir yang lebih ekstra guna untuk memenuhi kebutuhan para santri. Dan alhamdulillah untuk para santri putri baik APIP 1 maupun APIP 2 untuk sementara ini masih kondusif, artinya masih bisa terpenuhi untuk kebutuhan air bersih. Dan pada waktu kali ini saya akan explore atau survei di mana pembuatan kolam renang ataupun kolam untuk mandi bagi para santri. Yang pertama, saya berada di belakang Fast FM dan tempat ini sedang diproses untuk pembuatan kolam untuk mandi. Apakah nanti untuk para santri ataupun untuk umum masih dalam proses. Sedangkan setelah dari sini saya akan melanjutkan menuju ke SW, yang mana bahwa banyak sekali para pemirsa yang bertanya ada sebuah kolam renang yang ya lumayan bagus, dan inilah tempatnya, lokasi kolam renang yang ada di Pondok Pesantren Abi Asri Subhanalwaton Tegarrejo. Jikalau aksesnya tentu saja termasuk bagian dalam pondok, maka dari itu untuk para pengunjung umum tidak diperbolehkan untuk masuk ke lokasi. Lokasi ini berada di, dan untuk aksesnya bagi santri tidak jauh, hanya jalan kaki, kemungkinan 4-10 menit sudah sampai. Untuk lokasinya sendiri memang belum seluas yang ada standarnya bagi kolam renang umum, tapi bagi para santri sudah cukup untuk bisa menikmati kolam renang ini dan bisa sedikit hiburan bagi para santri yang biasanya mandi, antri, berebut dan sebagainya. Di sini kita bisa mandi sepuasnya tanpa harus membayar dan juga tidak harus antri. Dan bagi para pemirsa bisa melihat sendiri di video ini keadaan situasi di sekitar kolam renang. Memang belum sempurna untuk kolam renang ini karena di sebelah depannya nantinya akan dibangun tempat futsal yang mungkin juga tidak terlalu besar, yang pasti bisa buat bermain bagi para santri ketika jam-jam istirahat atau mungkin ketika hari libur. Mungkin itu yang bisa sedikit kami informasikan masalah tentang air, dan memang kondisi ini dalam proses pembangunan, jadi
para pemirsa bisa melihat masih keadaan juga belum tertata rapi dan masih perlu penataan baik taman ataupun lokasi yang ada di sekitar sini. Itu saja, dan bisa kita lihat keadaan yang berada di kolam renang ini. Itu tadi pemirsa, kolam renang yang lumayan untuk para santri, dan memang kolam renang ini sampai saat ini belum sepenuhnya dibuka tiap hari. Artinya nanti akan ada jadwal bagi para santri untuk bisa berenang di kolam renang tersebut. Dan itu saja yang bisa kami informasikan dan saya update pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.